Halo saudara, jumpa lagi dalam channel YouTube Kerinduanku Ministry. Hari ini bersama dengan saya, Pesta Nathanael Gwaneda. Hari ini saya akan berikan sedikit kebenaran firman Tuhan. Saya doa dapat menjadi berkat bagi setiap saudara yang mendengarkan. Sebelum itu, mari kita bersama dalam doa. Bapa yang baik, kami sembah nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami ada karena Tuhan baik dan setia sama hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu. Kami berdoa, urapi setiap kami, agar setiap kata firman ditabur, kata firman yang disampaikan, bertumbuh akar dalam hati setiap kami, menguatkan kami dalam jalankan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saya akan memberikan renungan, memberikan khotbah, memberikan sebuah firman Tuhan dengan judul Sikap Hati yang Benar dalam masa percobaan, The Right Response. Saya buka dari ayatnya, Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Betul, kalau sudah lihat di luar sana, semua nggak makin baik. Keadaan dipastikan akan getting worse, keadaan akan semakin buruk, dan sudah tahu banyak orang jahat di luar sana. Banyak orang yang mungkin sudah nggak tahu, mungkin berfakat yang jahat sama saudara. That's why kita perlu meresponi setiap tantangan, setiap cobaan, setiap masalah dengan tepat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menyikapi masalah. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap hati kita yang benar di tengah masalah dan pencobaan. Yang pertama adalah jangan biarkan keadaanmu, masalahmu, tantanganmu mengganggu iman dan damai sejahtera saudara. Dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kalau saudara baca ayat ini dengan daging saudara pasti akan bilang, gimana gue bisa sukacita kalau masalah banyak? Gimana gue bisa tetap mengucap syukur saat orang jahat sama saya? Gimana caranya? Tapi Alkitab berkata dengan indah, katanya anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi kalau sudah dalam masalah, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena Tuhan percaya sama saudara. Alkitab bilang bahwa pencobaan yang kamu alami gak pernah lebih dari kekuatanmu. Dan Ia setia. Ia akan memberikan saudara jalan keluar, sehingga engkau dapat menanggungnya. Jadi kita akan bicara bahwa respon kita adalah yang menentukan bagaimana kita menghadapi masalah itu sendiri. Respon yang terpenting. Dibicarakan masalah, menghadapi respon, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut, jangan panik. Jangan takut, jangan panik. Ada Tuhan yang ada bagi saudara. Seorang hamba Tuhan, Charles Swindoll pernah berkata begini, 10% dari kehidupan yang dibuat oleh hal yang terjadi pada kita, tetapi 90% kehidupan ditentukan dari bagaimana kita meresponinya. Jadi keadaan hidup kita hari ini, itu cuma punya part 10%. Tapi bagaimana saudara merespon, bagaimana cara saudara memutuskan, bagaimana cara saudara menghadapinya, itu adalah 90% dari yang penting. Jadi saudara jangan sibuk sama keadaannya, saudara jangan sibuk sama musuhnya, saudara jangan sibuk sama tantangan dan no. Bahkan jangan sibuk sama keadaanmu. No. Sibuklah saudara tata hatimu, tata hidupmu, tata pandanganmu untuk dapat meresponinya dengan baik. Untuk dapat mengambil keputusan dengan sesuai apa yang Tuhan mau. Ingat, jangan pernah ambil keputusan, jangan decide something yang krusial kalau saudara lagi emosi, kalau saudara lagi dalam ketakutan. Tapi putuskanlah sesuatu saat saudara sudah punya tanda dan itu sudah tuntun saudara. Seorang hamba Tuhan, Joel Osteen pernah mengatakan demikian. Jika Anda mengizinkan apa yang orang katakan atau lakukan mengecewakan Anda, artinya Anda sedang mengizinkan orang tersebut mengendalikan hidup Anda. Kalau engkau diomongin orang, kalau engkau orang jahat sama saudara dan engkau simpan dalam hatimu, dan itu mendarat hidupmu, engkau jadi takut, engkau jadi bitter, engkau jadi takut ke kantor, engkau jadi takut ke sekolah, engkau jadi takut ketemu siapapun. Artinya perbuatan orang itu kau izinkan buat direct hidup saudara. Engkau izinkan orang itu untuk ubah tentuin langkah hidup saudara, ubah hidup saudara. No. Jangan izinkan siapapun, apapun, tantangan apapun mengaburkan kekuatan Anda, menjauhkan Anda dari apa yang Tuhan mau. Yang kedua adalah saudara perlu menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau saudara baca ayat ini, saudara tahu bahwa Daud habis perang dari Ziklag, pasti perang capek. Pasti perang very tired, capek banget. Dan dia pulang,
ke tempat ya, ke kediamannya, ke kampungnya, ke tempat dia rumahnya, dan dia dapati tempat rumahnya habis dibakar. Gak cuma habis dibakar, ada anak-anak orang-orang yang diambil oleh musuh. Tetapi Daud responnya dengan tepat. Saya suka responnya Daud. Daud bilang, ayat ini dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. So hari ini, kalau engkau udah ada masalah, kalau musuh serang saudara, kalau keadaan kata nggak mungkin, yang penting adalah kuatkan kepercayaanmu sama Tuhan. Kuatkan sama Tuhan. Bukan kuatkan kepercayaanmu sama orang kaya, no. Bukan kuatkan kepercayaanmu sama pengalaman, no. Bukan kuatkan kepercayaanmu sama orang berpangkat, no. Tapi yang terpenting, kuatkan kepercayaanmu sama Tuhan. Engkau udah jalan sejauh ini sama Tuhan. Saya nggak tahu apa usia saudara, tapi saya percaya setiap harinya Tuhan topang saudara. Setiap harinya Tuhan tolong saudara. Setiap harinya Tuhan hidup dan jaga saudara selalu. Tuhan yang sama yang akan menyertai saudara hari ini. Menghadapi tantangan ini, dan Tuhan yang sama akan sertai saudara selama-lamanya sampai akhir usia saudara. Jangan takut, jangan khawatir, kuatkan kepercayaanmu sama Tuhan. Ingat, hari ini Tuhan tolong, kemarin Tuhan tolong, Tuhan pasti akan selalu tolong saudara. Yang ketiga, yang terakhir adalah saudara perlu tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang dan percaya. Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-8 dikatakan, lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu dan datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Sudah pasti pernah mendengar bahwa Manoah punya ayah namanya Simson. Arti nama Manoah adalah tinggal tenang, dan arti nama Simson adalah jadi kuat. Kita semua tahu bahwa untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi tantangan, engkau perlu tenang. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya sama Tuhan, kekuatan dari Tuhan akan ada bagi hidup saudara. Tuhan gak pernah tidur, Tuhan gak pernah lalai, Tuhan gak pernah memalingkan sifat wajah dari saudara. Saya tutup dengan ayat Mazmur 121 ayat 1-3. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan biarkan kakimu goyah, penjagamu gak akan terlap. Yesus gak pernah tidur. Dia gak pernah miss satu momen dalam hidupmu. Gak pernah sedikit. Percaya. Tenang sama Tuhan. Yang terakhir. Ini benar-benar terakhir. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka suama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan gak menjadi lesu. Mereka berjalan dan gak lelah. Kuncinya apa? Nantikan Tuhan. Kuncinya apa? Andelin Tuhan. Kunci apa? Sertain Tuhan dalam setiap langkah hidup. Jangan fokus sama masalahmu, jangan fokus sama keadaanmu, jangan fokus sama apa yang kau punya hari ini. Jangan. Karena pengalaman gak seberapa, orang kaya bisa gak kaya lagi. Tapi Tuhan selalu ada, selalu hidup, kekuatannya gak pernah berkurang untuk tolong setiap saudara. Jadilah kuat, jadilah percaya, yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita bawa hidup kita boleh nyanyi Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah,
jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Kata selagi, tenanglah jiwa kami Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang hidup, Allah yang setia, kami sadar hidup kami yang sekuat kami sama Tuhan, sekuat hubungan kami sama Tuhan. Kami sadar dalam hidup kami butuh Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari ini, apapun rancangan orang jahat yang kami nggak tahu mereka apa buat, apapun tantangan hidup kami, apapun, mungkin kami nggak berdaya, mungkin kami lemah, tapi kami sadar dan percaya kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Allah yang hidup, Allah yang terbukti setia dalam hidup kami. Kami serahkan masalah kami, pergumulan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bersama dengan Yesus kami keluar sebagai pemenang. Kami percaya kekuatan, tuntunan dari Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami dengan Tuhan, kami tidak pernah dikecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami percaya. Haleluya. Amin. Bless you, saudara.